Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin ada yang mau presentasi untuk kok ini kontroversi. Oh ya, sebelum kita mulai, kita mau ngambil gambar dulu. Silakan diambil gambar dulu. Tolong di open cam dulu semuanya. Open cam dulu. Baik ya, Ibu ambil gambarnya nih. Sabrina mana? Sabrina, Cindy, Muhammad Faisal, Jevano, Dava, Jevano. Ntar kita ambil yang pertama dulu. Ya, siap ya. Satu, dua, tiga. Namanya sesuai dengan nama absen ya. Tunggu sebentar. Bentar, Ibu simpan dulu. Bentar. Ekonomi internasional ya. 2025. Sekarang tanggal berapa? 20, Tanggal 20, 25, Prof. 25 ya. Baik, kemudian yang kedua, Budiman mana Budiman? Dava, Hadir Ibu. Azura, Azura, oh, enggak ada Hadir gambarnya Ibu. ya. Azura, Iya Bu. Muhammad Faisal, Dava, Muhammad Faisal, Stefano, oh, Azura, Azura kemana? Iya Bu, sebentar. Open cap bisa nggak? Stefano, 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 mana Stefano? Azura, ini siapa? Ririn, Ririn nama panjangnya siapa nih? Ririn, namanya siapa? Emang Ririn aja, Prof. Oh, namanya emang Ririn aja ya. Oh, ya udah. Ya, siap ya. Kelompok yang kedua ini satu, dua, tiga. Baik, kita mulai saja untuk apa namanya presentasi hari ini mengenai kontroversi. Oh ya, sebelumnya apa namanya yang untuk tugas PJBL, kenapa belum ada ini ya? Apa namanya temanya belum dimasukkan ya, Mas? Oh ya, lupa Prof. Maaf, Mak. Bentar, saya kirim dulu. Kenapa? Bentar, saya kirim link spreadsheet-nya. Saya lupa Hmm. ngirim ke Prof. Maaf. Udah, Mas. Sudah? Udah saya kirim, Prof. Baik ya. Nanti Ibu periksa. Karena kita mulai saja untuk yang apa namanya untuk kontroversi ya, kontroversi
kebijakan perdagangan internasional. Silakan siapa kelompoknya yang mau presentasi? Minggu depan kita UAS, UTS ya. Terus setelah itu Pak Hanif ya yang mengajar ya. Baik, izin memulai. Selamat siang kepada Prof. Niken dan teman-teman. Izinkan saya untuk memulai presentasi kelompok 1. Di sini judulnya itu kontroversi dalam kebijakan perdagangan diadaptasi oleh Guido Baldi. Next. Untuk anggota kelompok itu ada saya sendiri, Hilda Agustina Caniago, ada Cindy Septi, ada Muhammad Faisal, dan Muhammad Ridho. Next. Untuk yang pertama itu ada argumen kebijakan perdagangan aktif. Kebijakan perdagangan aktif biasanya berarti kebijakan pemerintah yang secara aktif mendukung industri ekspor melalui subsidi. Ada argumen untuk kebijakan perdagangan aktif menggunakan asumsi kegagalan pasar. Yang pertama ada eksternalitas atau masalah apropriasi. Yang kedua ada persaingan tidak sempurna yang menghasilkan pendapatan yang melebihi semua biaya atau peluang seperti keuntungan yang berlebih. Next. Untuk selanjutnya itu ada teknologi. Sebentar. Ulang lagi sana ke depan dulu. Ini penulisnya, ini ekonomik banget ya. Itu menggunakan argumen atau alasan di dalam membuat kebijakan perdagangan aktif ini ya. Itu ada tulisannya aktivis diganti ya Mbak. Aktivis itu orangnya ya. Beberapa alasannya, asumsinya ya, argumennya. Yang pertama adalah ini menggunakan adanya kegagalan pasar. Adanya kegagalan pasar itu salah satunya adalah eksternalitas atau masalah apropriasi ya. Apropriasi itu apa? Yang jelas eksternalitas itu apa dulu? Jadi kegagalan pasar. Artinya apa? Jadi si pemerintah kebijakan perdagangan internasional ini ya, ini mendukung adanya subsidi ya. Jadi kebijakan aktif ini dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi. Alasannya apa diberikan subsidi? Karena adanya kegagalan pasar. Jadi beberapa negara melakukan atau memberikan subsidi untuk ekspor mereka ya karena ada kegagalan pasar. Coba apa contohnya apa? Kegagalan pasar itu apa? Di situ salah satunya adalah eksternalitas. Kemudian yang kedua adalah persaingan yang tidak sempurna. Persaingan yang tidak sempurna ini yang menghasilkan pendapatan yang melebihi semua biaya peluang. Jadi pendapatnya lebih tinggi daripada biaya peluang. Contohnya Yang kayak kegagalan pasar dulu, ya silakan. contohnya kayak monopoli, Prof. Monopoli siapa yang monopoli? Contoh nyatanya ya. Contoh kayak ada toko di desa itu, jadi dia cuma ada satu-satunya toko di desa. Jadi toko tersebut bisa netapin gitu harganya lebih tinggi tanpa mengurangi kualitas produk atau kehilangan pelanggan gitu, Prof. Coba ke yang untuk perdagangan internasional ya, contohnya. Berarti kan antar negara ini ya. Contohnya apa? Yang disebut dengan kegagalan pasar itu apa? Izin Prof. Ya, silakan. Kalau kegagalan pasar itu ketika supply dan demand itu apa ya? Lebih ke supply-nya sih Prof. Supply-nya misalkan terlalu sedikit atau dari pihak supplier itu terlalu mengkontrol supaya
produksinya disengaja sedikit gitu, Prof. Jadi menyebabkan kelangkaan. Contohnya kayak minyak gitu. Minyak Ya, kan tergantung produsennya, ya Prof. ya. Jadi benar ya, ini berkaitan dengan supply dan demand karena pasar yang disebut pasar adalah pasar persaingan sempurna ya. Kalau istilah pasar dalam buku-buku itu yang disebut dengan pasar itu adalah pasar sempurna, pasar persaingan sempurna. Nah, kalau tidak sempurna itu langsung disebut ya, persaingan tidak sempurna. Nah, kalau pasar tok itu berarti persaingan sempurna. Betul. Jadi kalau misalnya yang disebut dengan pasar persaingan sempurna itu tidak ada campur tangan ya, semua berdasarkan mekanisme pasar, mekanisme permintaan dan penawaran masing-masing individu atau masing-masing yang mensuplai dan yang meminta itu tidak mempunyai kemampuan atau otoritas untuk menetapkan harga ya. Berbeda misalnya yang persaingan tidak sempurna tadi contohnya misalnya monopoli tadi Ridho tadi mencontohkan di satu desa ya. Dan Mas apa tadi yang kedua? Mas apa tadi yang Pandu, Pandu, Prof. Prof. Pandu ya? Siapa? Pandu, Prof. Pandu. Pandu ya. Itu mengatakan si suppliernya itu misalnya hanya sengaja memproduksi dengan jumlah yang sedikit supaya harganya naik kan seperti itu ya. Betul ya. Jadi itu ada campur tangan dari pihak suppliernya atau yang menawarkan barang ya sehingga tidak murni lagi berdasarkan mekanisme supply demand ya itu betul ya. Jadi itu gagal sehingga pasar gagal atau pasar persaingan sempurna itu gagal ya seperti itu. Yang kedua tadi adanya eksternalitas ya. Contohnya apa eksternalitas? Hingga pasar gagal. Contohnya, eksternalitas contohnya apa? Izin menjawab. Ya, kalau eksternalitas secara umum kan dampaknya ya terhadap pihak eksternal gitu yang tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi. Mungkin kalau di perdagangan internasional contohnya lebih ke komoditas tambang, mungkin Prof. Seperti tambang batu bara yang terdampak pasti masyarakat sekitar. Nah, itu bisa termasuk eksternalitas juga. Yang tidak diperhitungkan ya, ini kan negatif, mungkin contohnya negatif, ya, eksternalitas yang negatif, hal-hal yang tidak diperhitungkan, yang tadinya tidak mengemuka menjadi mengemuka. Contohnya misalnya suatu tambang yang harusnya dia berproduksi secara normal, tapi karena masyarakat sekitar tidak mengizinkan ya menambang gitu ya Mas, maka produknya menurun gitu. Iya, Eh, Tadi mungkin yang kalau saya tekankan lebih ke dampak lingkungannya gitu, Prof. ya. Dari oh iya, ada Lingkungan kan tertentu bisa masyarakat ya. Jadi ya, masyarakat tidak menginginkan untuk tambang sehingga supply-nya terganggu kan gitu ya. Contohnya ya. iya, Prof. Apalagi eksternalitas yang kalau itu kan ada gerakan. Kalau yang tiba-tiba misalnya apa? Gempa misalnya. Ya, gempa. Itu kan pasokan terganggu ya. Yang hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya ada eksternalitas ya. Nah, sekarang ini yang paling mengemuka dalam perdagangan internasional apa? Walaupun sebetulnya itu termasuk dalam kebijakan Trump itu ya, termasuk dalam tarif itu masuk dalam kebijakan internasional, tapi ternyata katanya tidak ada teori yang mengatakan untuk mengatur perdagangan internasional apa namanya Amerika Serikat mengenakan tarif yang repri, eh, re- repri apa timbal balik itu apa? Resiprokal, Prof. Resiprokal betul ya, resiprokal. Jadi memilih-milih dia lebih sekian, surplus sekian, harus kenakan sekian tarif gitu ya. Itu belum pernah kejadian sebelumnya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada teknologi dan eksternalitas, di mana perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi baru umumnya menciptakan pengetahuan yang dapat digunakan oleh perusahaan lain tanpa harus membayarnya atau masalah apropriasi. Dengan berinvestasi dalam teknologi baru, perusahaan menciptakan manfaat tambahan bagi masyarakat yang mudah digunakan oleh orang lain. Masalah apropriasi adalah contoh dari eksternalitas manfaat atau biaya yang diperoleh pihak lain selain pihak yang menghasilkannya.
Eksternalitas mengartikan bahwa manfaat sosial marginal dan dari investasi tidak diwakili oleh surplus produsen. Pemerintah mungkin ingin secara aktif mendorong investasi dalam teknologi ketika eksternalitas dalam teknologi baru menciptakan manfaat sosial marginal yang tinggi. Adapun yang berpendapat bahwa Amerika Serikat atau negara-negara Eropa harus memiliki kebijakan yang disengaja untuk mempromosikan industri teknologi tinggi dan membantu mereka bersaing dengan pesaing asing. Ya, ini contohnya tadi ternyata dijelaskan ya. Jadi ini eksternalitas adanya teknologi ya, yang berkaitan dengan teknologi. Baik, ya kita lanjutkan. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya itu ada persaingan tidak sempurna dan kebijakan perdagangan strategis. Yang pertama itu ada industri persaingan tidak sempurna. Biasanya didominasi oleh beberapa perusahaan yang menghasilkan laba monopoli atau laba berlebih. Yang kedua, dalam industri persaingan tidak sempurna, adanya subsidi pemerintah dapat mengalihkan keuntungan berlebih dari perusahaan asing ke perusahaan domestik. Contohnya itu disebut analisis Brander Spencer. Yang pertama ada contohnya itu dua perusahaan. Di sini contohnya itu Boeing and Airbus bersaing di pasar internasional tetapi berlokasi di dua negara yang berbeda yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa. Yang kedua itu kedua perusahaan memproduksi pesawat terbang, tetapi laba masing-masing perusahaan bergantung pada tindakan perusahaan lain. Dan yang terakhir itu ada setiap perusahaan memutuskan untuk memproduksi atau tidak tergantung pada tingkat laba. Ya, ini untuk analisis Brander Spencer ya. Jadi ada dua, ini contohnya ada benar-benar nyata ya, ada dua apa namanya produsen Boeing itu di Amerika ya, Airbus itu di Perancis ya. Kemudian kedua perusahaan memproduksi pesawat terbang, tapi laba masing-masing perusahaan tergantung dari apa istilahnya ya, saling ini kan kayak oligopoli gitu ya. Ini termasuk oligopoli ya, jadi dua perusahaan aja saling melihat bagaimana perusahaan lain itu apa namanya memperoleh keuntungan ya. Setiap perusahaan memutuskan untuk memproduksi atau tidak ya, atau tidak memproduksi tergantung pada tingkat laba. Apa dia memproduksi apa enggak tergantung tingkat laba. Ini asumsinya ya. Lanjut. Selanjutnya ada tabel dari persaingan dua perusahaan. Di sini ada tabel dari perusahaan Boeing dan juga Airbus. Pada gambar yang pertama ini, ketika keduanya memproduksi, Airbus mendapatkan keuntungan sebesar -5, yang berarti mengalami kerugian sebesar 5 unit. Boeing juga mengalami keuntungan sebesar -5 unit, yang berarti Boeing juga mengalami kerugian sebesar 5 unit. Dalam hal ini, kedua perusahaan memproduksi dan mungkin menghadapi persaingan ketat yang menurunkan keuntungan mereka hingga mengalami kerugian. Yang kedua itu ketika Boeing itu memproduksi dan juga Airbus itu tidak memproduksi. Airbus mendapatkan keuntungan sebesar 0. Ini berarti Airbus tidak mendapat keuntungan maupun kerugian karena tidak memproduksi. Boeing mendapatkan keuntungan sebesar 100. Ini berarti Boeing mendapatkan keuntungan sebesar 100 unit karena salah satunya produsen di pasar. Ketika Sebentar. Itu apa? Bentar, Boeingnya yang bawah ya. ini Boeing itu yang kuning, Airbus itu yang biru. Kalau memproduksi dia merugi. Dua-duanya memproduksi rugi. Iya, karena Tapi mereka kalau itu bersaing. kalau tidak memproduksi maka apa? Maka yang saingannya itu lebih untung karena Enggak, dia itu kalau menjadi masing-masing enggak produksi, masing-masing enggak produksi dia enggak sama-sama enggak. sama nggak untung, Hmm, ya nggak iya, mengalami kalau kerugian juga. ya iyalah ya. Iya. Ada lagi yang spesifik yang bisa dijelaskan? Oke, jadi dalam hal ini lebih tergantung pada perusahaan mana yang pertama kali memproduksi. Kalau Boeing itu memproduksi terlebih dahulu, maka Airbus tidak akan menemukan keuntungan untuk memproduksi. Jika Airbus memproduksi terlebih dahulu, maka Boeing tidak akan menemukan keuntungan untuk memproduksi. Oh, gitu. Jadi dulu-duluan ya, Mas. Iya, dulu-duluan. Tapi Iya. karena di sini ada subsidi dari Uni Eropa,
yang dapat mengubah hasil tersebut dengan membuat produksi Airbus menguntungkan terlepas dari tindakan Boeing. Gitu. Nah, ini Itu kan ada memang, iya ya. Sebentar, jangan dilanjutkan dulu. eh, Ingat nggak dulu waktu yang produksi duluan siapa? Boeing atau Airbus? eh, Yang menemukan pertama pesawat terbang itu Airbus atau Boeing? Boeing. Coba dicek di data ya. Perusahaan yang berdiri perusahaan mana dulu? Airbus atau Boeing? Dua perusahaan ini bedanya apa di apa selain merek? Apakah Boeing juga mempunyai pesawat besar seperti Airbus? Apa eh, perbedaan Boeing sama Airbus apa? kalau untuk yang duluan ini Boeing lebih dulu, Ya, Prof. ya, Boeing dulu, bentar. Apa bedanya dengan Airbus? Boeing dan Airbus perbedaan selain harga ya? Apanya yang berbeda? Bentuknya bagaimana? Apa namanya? Kapasitasnya bagaimana? Kalau dari sini Boeing itu cenderung lebih konservatif dalam desain dengan kokpit yang menggunakan kemudi yoke atau seperti setir. Terus Eh, Sama sih kurang lebih, Prof. Mungkin perbedaannya, bentuk. perbedaannya di mana? Oh, Perbedaan kalau antara ukuran Airbus itu lebih fokus ke badan yang lebar dan kapasitas besar. Jadi Mm-mm. Airbus kemungkinan lebih besar gitu daripada Boeing. Iya. Adakah Boeing mempunyai pesawat berbadan besar? Apakah Boeing, coba tanya, apakah Boeing mempunyai pesawat berbadan besar? Eh, ada Prof. Boeing 777. Oh, ada juga. Boeing sudah dia mempunyai juga ya pesawat berbadan besar ya. Iya, Hmm. Pernah naik pesawat yang berbadan besar, Mas? enggak, Belum ya? belum pernah naik pesawat. Oh, ya ini semester berapa ini? Semester 4 ya. Oh, harusnya kalau dulu ada Merdeka Belajar, belajar di luar pulau ya, itu naik pergi pulangnya naik Garuda ya. Tapi sekarang udah nggak ada ini ya. Nah, yang Airbus itu memang rata-rata berbadan besar. Jadi satu deret kalau pesawat biasa kan dua dua tiga tiga ya, tiga tiga atau tiga dua gitu ya, yang pesawat biasa. Tapi kalau yang Airbus tuh rata-rata ada tujuh, sederet itu ada tujuh ya. Bahkan kayaknya lebih deh, ada yang lebih itu kalau pesawat Etihad misalnya. Jadi sebelah kiri misalnya dua, sebelah kanan dua, tengah itu ada lima. Ya, memang berbadan besar ya. Dan tingkat lagi ya. Kalau kita misalnya nanti umroh ya, itu diberikan kesempatan umroh itu kalau naik pesawat yang luar negeri itu berbadan besar itu seperti itu ya. Nah, berarti spesifikasinya yang pertama kali muncul ya, Boeing itu tidak berbadan besar. Ini kan yang 77 tadi itu kan baru kalau kalau nggak salah ya. Ya. Beberapa pesawat yang dibeli kita, Boeing itu seperti punyanya Batik, punyanya Garuda itu rata-rata Boeing, ya. Tapi Ibu nggak tahu apakah yang Garuda yang untuk melayani haji itu, karena belum pernah naik Garuda ya, yang untuk umroh itu apakah juga pakai Airbus atau eh, yang biasa Boeing yang isinya tiga tiga itu, ya. Jadi kalau yang tadi kata Rido, Ibu belum pernah naik yang gede itu ya, Boeing yang tiga tiga, yang 77 itu tadi. Itu mungkin kalau ada berarti itu saingan dari Boeing ya. Itu. Jadi persaingan dua perusahaan itu coba sekarang selain ini apa? Apa selain Ini coba dibaca. ini ada itu apa dampak dari Uni Eropa Hmm, subsidinya ya, terhadap Airbus ya. ya, Jadi silakan. kalau untuk keduanya untuk memproduksi, Boeing akan mendapatkan keuntungan sebanyak minus 5 unit, jadi dia itu akan mengalami kerugian sebanyak 5 unit, sedangkan Airbus itu mendapatkan keuntungan 20 unit, karena dia itu mendapatkan subsidi sebesar 25. Nah, ketika Boeing memutuskan untuk memproduksi dan Airbus memutuskan untuk tidak produksi, Boeing akan mendapatkan keuntungan sebanyak minus 5 unit, yang berarti dia mengalami kerugian sebanyak 5 unit, dan Airbus mendapatkan keuntungan 100 unit.
Salah deh. Mm, Kok Airbus mendapatkan keuntungan karena tidak Ya, ada pesaing, karena tidak ada tidak, pesaing. ya tidak ada pesaing dari Airbus. Tapi ini kok jika Boeing memutuskan untuk memproduksi dan Airbus memutuskan untuk tidak memproduksi, berarti yang tidak memproduksi Airbus ya, Iya, Boeing akan mendapatkan keuntungan yang coba sebelah kiri memproduksi Boeing yang bawah ya, yang kuning Boeing. iya, Jadi yang memproduksi, satunya nggak memproduksi, maka si Boeing akan untung 100, ya kan? Kok Airbus? Yang ya mana nih, itu. Mas? Ini salah. Jadi kan kalau nggak produksi berarti dia Airbus itu nol kan ya. Jadi Mm-mm. meskipun nggak produksi dia itu masih tetap untung gitu loh. Karena dia Enggak, kan mengalami enggak, kerugian nol Mas. kan. Enggak, itu di situ di gambar itu, Ah, jika Boeing memutuskan memproduksi, Airbus memutuskan tidak memproduksi, maka Boeing iya, akan dapat 100, sementara yang Airbus itu enggak, nol dia. iya. Gimana? Ya, jadi dia tuh dapatkan keuntungan sebanyak 100 gitu. Sedangkan Airbus itu nol. Tapi Hmm? jadi kalau Airbus ini nggak produksi sementara Boeing ini enggak, dia itu akan mendapatkan keuntungan itu sebanyak 125 unit. Karena dia ini mendapatkan subsidi dari Uni Eropa sebanyak 25 unit gitu. Nanti dibetulkan ya, Mas. Itu ada yang salah tuh yang dua itu, yang pointer dua itu, yang kedua itu. Jika Boeing memutuskan untuk memproduksi, ya, jika Boeing memutuskan untuk produksi sementara yang Airbus tidak, ya, Boeing akan mendapatkan keuntungan Boeing, ya. Boeing mendapatkan keuntungan -5 dan Airbus mendapatkan keuntungan 100, benar nggak itu? Keuntungan nol. Yang benar apa? Harusnya sih nol. Cuma ini 100. Coba di slide sebelumnya apa? Slide sebelumnya coba lihat. Ini 100. Itu Ya, digedein dikit. Oh, itunya belum diganti. iya, Oh, jadi ketika ini slide sebelumnya yang tadi ya, iya. subsidinya berapa tadi? Subsidi itu sebanyak 25 unit. 25. Ya, 25. Hmm. Jadi kalau yang ini yang sebelum subsidi, kalau Boeing itu memproduksi sementara Airbus tidak, Airbus kan nggak dapat keuntungan kan, mau nggak memproduksi kok, Iya, ya toh. Si Boeingnya dapat 100. Demikian juga sebaliknya. Tapi kalau dua-duanya tidak memproduksi, tidak dapat keuntungan. Kalau dua-duanya memproduksi, mereka akan keuntungannya karena ini ya minus 5 kan itu ya. Nah, kemudian si Airbus mendapatkan subsidi sebesar 25. Coba berikutnya. 25, ada 25. Sehingga kalau Boeing itu hmm, tadi kalau dia tidak memproduksi kan -5. Berarti ya kalau sama-sama iya. memproduksi dia Ah, -5. Sementara si Airbus karena dapat Airbus subsidi karena 25, subsidi 25, dia jadi jadi mengalami 20 kan. keuntungan 20. Iya, 25 kurangi -5 kan 20. Nah, iya, kalau kalau si Boeing itu apa namanya memproduksi sementara Airbus tidak, ya kan? Kalau nggak produksi kan dia kan nol keuntungannya. iya. Sementara, nah ininya apa namanya? Eh, apa namanya? Coba di slide sebelumnya, sebelumnya. Nah, ini kan 100 sama 0 ya. Balik lagi slide berikutnya. Yang dapat subsidi tadi kan si siapa Airbus ya. Airbus, iya. Hmm. Jadi kalau dia tidak produksi, apakah keuntungannya nol atau apa? Sementara si Boeing kalau produksi kan dia dapat 100 nih. Nah, itu dia tadi ya, coba dibetulkan itunya yang salah yang di mana. Kalau 0, 20, apakah dia 20 atau bagaimana? 100 dan 20 kali. Eh, Ah, eh, enggak dong, Prof. Kan dia kalau nggak produksi berarti dia nggak dapat biaya tambahan dari subsidi itu, Prof. jadi 0 ya. Iya, nol. Terus kemudian kalau Boeing tidak memproduksi, Yang tidak tidak dapat produksi. Terus keuntungan, kalau, sementara 125 si Airbus iya, tambah 25 Airbus jadi tadi ya. 100 125. ditambah 25, 125. Iya. Hmm. Jadi Terus kalau subsidi ini bakal ngaruh kalau
perusahaan itu nggak produksi doang gitu. Kalau nggak ngeproduksi jadi nggak Ada tambahan ya. ya tambahan. Ya, Baik ya, itu tabelnya udah benar ya. Mungkin penjelasannya tadi yang kurang. ya. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan yang ini sudah paham semua? Next ya. Cukup ya. Oke, jadi dari tabel yang sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa jika Boeing mengetahui bahwa Uni Eropa akan memberikan subsidi kepada Airbus, Boeing akan cenderung mundur dari masuk ke pasar tersebut. Karena subsidi tersebut akan memberikan keuntungan kompetitif yang sangat besar bagi Airbus, yang membuat Boeing tidak mampu bersaing. Kemudian dengan subsidi sebesar 25 untuk Airbus, menghalangi Boeing untuk masuk ke pasar, yang mana Airbus ini akan menghasilkan keuntungan lebih besar, yaitu sebanyak 125 dengan yang berarti subsidi ini tidak hanya meningkatkan keuntungan langsung bagi Airbus, tetapi juga mencegah persaingan yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan yang disubsidi. Ya. Ya, jadi subsidi ini meningkatkan keuntungan lebih dari jumlah subsidi itu sendiri karena efeknya yang menghalangi masuknya kompetisi asing. Ya, jadi menghalangi kompetitornya ya untuk masuk dalam pasar tersebut ya. Jadi sama juga apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap produk-produk pertanian mereka. Ya, jadi kalau dia benar-benar bersaing tanpa subsidi, pasti dia kalah dong sama yang lebih kompetitif ya, produk-produk pertanian. Tapi karena dia disubsidi, maka dia lebih kompetitif dibandingkan pesaingnya, para kompetitornya ya. Sehingga produk-produk pertanian mereka si Amerika itu banyak mengisi pasar-pasar pertanian di luar di global ya, secara global. Baik, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Ini ada analisis kasus ke tempat informasi, yang dimana kebijakan perdagangan strategis memerlukan informasi yang akurat tentang perusahaan dan industri ini. Nah, namun informasi yang lengkap dan akurat ini tidak selalu tersedia. Yang kedua, ada pembalasan dari luar negeri. Jika satu negara mensubsidi perusahaan domestik, negara lain dapat membalas dengan mensubsidi perusahaan mereka sendiri. Dan ini dapat memulai perang dagang dan membuang dana membayar pajak. Yang ketiga, ada manipulasi oleh kelompok berkuasa. Kebijakan perdagangan strategis dapat dimanipulasi oleh kelompok yang berkuasa secara politik untuk kepentingan mereka sendiri. Ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak adil dan tidak efektif. Bisa contohkan, Mas? Masing-masing kasus yang dicontohkan ini keterbatasan informasi. Apa itu? Apa contohkan apa? Untuk keterbatasan informasi itu mungkin ada perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Yang dimana perang dagang antara Amerika ini dan China ini dapat dilihat sebagai bentuk pembalasan dari luar negeri. Dan Amerika memperlakukan tarif impor terhadap barang-barang China dan China membalas dengan memperlakukan tarif impor terhadap barang-barang Amerika. Enggak, salah. Ini kan yang ini pembalasan dari luar negeri ya. Enggak, maksudnya yang ini keterbatasan informasi. Informasi. Apa yang terjadi? Apakah yang terjadi ketika Trump menerapkan kenaikan tarif itu apa? Informasi bagaimana? Apakah dia mempunyai informasi yang lengkap tentang apa namanya dampak atau penyebab dari apa dia mengambil kebijakan ini? Apakah dia mempunyai data yang lengkap ketika dia mengambil kebijakan ini? Menurut Faisal gimana? Ya, sepertinya tidak. Ya, tidak. Seandainya dia mempunyai apa namanya informasi yang lengkap, dia tidak akan menunda kebijakannya. Ya, dia nggak tahu kalau
atau pura-pura nggak tahu ya, ketika dia menerapkan tarif yang tinggi kepada barang-barang Cina, dia belum tahu atau belum anak buahnya belum memberikan informasi bahwa bagaimana dampak daripada kenaikan itu terhadap perusahaan atau industri yang ada di Amerika Serikat, ya termasuk. Padahal si Trump itu kalau nggak salah temannya Tesla ya temannya si Elon Musk ya. Elon Musk itu ternyata perusahaan-perusahaan Tesla itu chipnya dari banyak chipnya dari Cina ya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu kesulitan memproduksi, industrinya banyak yang tertunda gara-gara perang dagang ini. Makanya Trump masih menunda nih ya, belum melakukan pemberlakuan tarif secara efektif ya. Ini dia ketika mengambil kebijakan dia mungkin anak buahnya tidak memberikan informasi secara lengkap ya. Itu. Yang kedua, pembalasan dari luar negeri tadi bagaimana? Seperti perang antara Amerika dan China. Hmm, Yang dilihat dari itu, Amerika memperlakukan tarif impor terhadap barang-barang China dan China membalasnya dengan memperlakukan tarif impor terhadap barang-barang Amerika. ya. China menerapkan berapa? Amerika berapa? Jadi sebelum 245 yang terakhir ya terhadap Cina itu berapa yang diterapkan oleh Trump terhadap Cina pertama kali? Penerapan tarif dari Amerika ke apa namanya barang-barang Cina sebelum tarif yang terakhir, sebelum Cina membalas berapa? Dinaikkan berapa? 100 berapa? 145, Kayaknya 100, enggak. Kayaknya enggak 145 deh, Mas. 145. 145. Oh, nanti dicek lagi ya apa benar. Kemudian Cina memberikan tarif berapa gantian? Membalas dengan berapa? China Kronologi. Coba cari dari kronologi tanya ya. AI. dengan China membalas dengan tarif 125%. Cina membalas. Loh, Ya, Trumpnya enggak sama. Cina menaikkannya tidak sebesar Amerika. Di mula-mula itu tidak memberikan apa namanya tarif yang sama dengan Amerika, tapi ibu lupa besarannya berapa itu. Jadi masih tinggi tarifnya Amerika dibandingkan tarif yang Amerika ke Cina, lebih besar dari Cina ke Amerika ya. Terus karena Cina menaikkan tarif ya, Amerika menaikkan lagi ya. Jadi sekarang yang terakhir itu 245 ya. Coba nanti dicek lagi ditambahkan ya. Contohnya nanti diberikan ya Mas, belum di-upload ya. iya, Bu. Ya, ini dapat memulai perang dagang dan membuang dana pembayar pajak. Baik, lanjut. Yang Eh, contoh yang ketiga, Prof, mungkin untuk contoh yang kedua itu kita ambil dari contoh Boeing ya. Jadi dia itu mm-mm. bisa memberikan subsidi kepada Airbus, terus juga Uni Eropa itu bisa memberikan subsidi kepada Airbus, dan Amerika Serikat itu juga bisa memberikan subsidi pada Boeing. Yang mana kalau kedua negara ini saling memberikan subsidi secara terus-menerus untuk memproduksi, yang mana ini bisa mulai perang dagang gitu, dan juga membuang-buang uang pajak rakyat gitu, Prof, mungkin. Untuk subsidi tadi ya. Oh, Iya, ini untuk masih subsidi tadi. kelanjutan yang tadi ya. Oh ya, Iya, ini masih lanjutan. betul-betul ibu lupa. Jadi ini tadi soalnya Faisal cerita tadi ya untuk Cina dan Amerika. Jadi ini masih kasus yang tadi karena satu satu artikel ya. Jadi Iya. berkaitan dengan subsidi yang diberikan oleh masing-masing negara kepada industri pesawat terbangnya ya. Itu sehingga benar ya akan saling membalas. Tapi kenyataannya bagaimana antara Boeing dan Airbus itu apakah mereka mempunyai diberikan subsidi? Enggak ya. Ini cuma contoh aja ya. Iya, ini contoh doang, Prof. Ya, ini contoh doang. Enggak ada subsidi kan mereka? Eh, kita Coba tanya coba apakah Airbus mendapatkan subsidi dari pemerintah Prancis itu? Atau apakah Boeing mendapatkan subsidi dari pemerintah Amerika? Untuk Airbus itu dapat subsidi dari pemerintah Prancis, Prof, untuk Oh, mengembangkan dan produksi pesawat mereka, termasuk 300 dan juga 400M. kalau yang Boeing
Sebentar. Amerika paling tidak tuh. Jadi ternyata memang Uni Eropa itu negara-negaranya banyak memberikan subsidi ya. Itu kok Ya, mengklaim apa Indonesia katanya kelapa sawitnya itu CPO itu katanya ada subsidinya. Padahal hampir semua negara memberikan subsidi, tapi dia kok ini ya ke Indonesia ya apa mensomasi itu yang ketika CPO Indonesia diekspor ke Eropa ya ditolak itu. Boeing, apakah Boeing dapat subsidi? eh, ini saya nemuin beritanya sih dari panel WTO itu menunjukkan bahwa Boeing itu menerima subsidi ilegal dari pemerintah dan negara bagian Amerika Serikat. Hmm, ilegal ya, nggak bilang-bilang ya. Iya, Kalau 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 Airbus cuman nggak tahu bilang ya. juga. Ya, baik. Jadi mungkin apa karena Airbus mendapatkan subsidi, si Boeingnya juga apa tidak menyatakan karena Amerika tuh nggak ada namanya subsidi kecuali pertanian ya, tuh ya. Jadi ilegal gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga dilanjutkan silakan, Faisal. Manipulasi oleh kelompok yang berkuasa. Ya, jadi ini lebih kayak nunjukin potensi penyalahgunaan kebijakan perdagangan yang strategis oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan politik untuk memperoleh keuntungan nggak adil gitu. Dalam hal ini ya siapa? Kalau kalau seandainya ya itu mereka masing-masing Amerika Serikat memberikan subsidi ilegal. Tujuannya apa tadi? Supaya harganya bersaing ya dengan yang Iya, Airbus ya, mendapatkan keuntungan ya, supaya laku ya ininya apa pesawatnya. Demikian juga kalau yang Airbus itu dapat tentu saja namanya subsidi itu pasti harganya lebih murah ya. iya. Ya, baik. Lagi? Ada kebijakan perdagangan dan pertumbuhan di ekonomi yang sedang berkembang. Ah, industrialisasi substitusi impor. Industrialisasi substitusi impor adalah kebijakan perdagangan yang diadopsi oleh banyak negara yang berpenghasilan rendah dan menengah sebelum tahun 1980-an. Dan kebijakan ini bertujuan untuk mendorong industri domestik dengan mengatasi impor yang bersaing. Ya, jadi ini sudah paham ya semua ya. Kebijakan industrialisasi substitusi impor Indonesia juga melakukan ya. Tahun 1970 berapa itu tahun 80-an namanya ya. Jadi tahun 80-an itu berarti tahun 1970 berapa sampai dengan 1980 ya itu namanya 80-an. Kita melakukan kebijakan industri substitusi impor karena pada waktu itu kebetulan Indonesia sedang surplus minyak ya. Jadi harga minyak naik, Indonesia masih surplus industri apa namanya eksplorasi minyaknya ya antara yang dieksplor sama yang kebutuhan masyarakat itu masih lebih besar yang dieksplorasi ya. Sehingga kita mempunyai surplus minyak dan harga minyak saat itu meningkat, naik ya, naik tinggi sehingga beberapa negara yang sering mengimpor minyak seperti Amerika Serikat itu mengalami resesi. Ya, jadi minyak 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 bumi itu kalau harganya naik tinggi ya maka negara-negara pengimpor biasanya mengalami krisis ya. Nah, Indonesia karena berlebih mendapatkan pendapatan dari menjual minyak itu tadi, kita bisa melakukan industri substitusi impor. Apa itu? Salah banyaknya ya karena banyak ya dilakukan Indonesia ya karena kita kan merdeka tahun 55 45 tapi kemudian mengalami banyak perang ya, perang dari luar maupun dari dalam termasuk agresi militer dari Belanda, kemudian pemberontakan-pemberontakan ya termasuk yang terakhir itu adalah pemberontakan G13 PKI ya sehingga kita belum sempat membangun dan mulai mulai membangun itu dimulai dari Repelita 1 ya tahun 69 itu kemudian di tahun 70-an karena kita masih surplus minyak, maka waktu itu kebijakannya adalah melakukan industrialisasi substitusi impor. Apa itu yang diproduksi? Indonesia mendirikan misalnya pabrik tekstil, pabrik alas kaki, sepatu, pabrik
elektronika yang tadinya kebanyakan biasanya diimpor ya. Tahun 60-an itu namanya kendaraan, namanya sepeda itu masih dipajekin. Sepeda itu masih dipajakin. Jadi bayar peneng namanya ya. Itu. Jadi kulkas itu juga merupakan barang mewah. TV juga barang mewah waktu itu ya. Jadi karena kita belum bisa membuat barang-barang tersebut. Radio, adanya radio yang jadul-jadul itu kalau kita ke rumah makan yang lama itu kita bisa melihat radio-radio yang jadul ya. Setrika, nggak ada setrika listrik, adanya setrika arang. Setrika arang ya. Jadi waktu itu masih belum ada apa elektronika sehingga kita banyak membuat barang-barang. Nah, yang diundang siapa? Kebanyakan waktu itu yang merespon itu adalah Jepang, Jerman. Jerman tuh obat ya, Bayer itu ya. Itu sisa zaman dulu itu ya. Kemudian Jepang itu mobil-mobil, kemudian apa bikin juga itu apa? Seng-seng ya, apa sih Fumira ya di Semarang itu ada Fumira. Pabrik tekstil apa? Banyak kalau pabrik tekstil itu kebanyakan apa namanya yang bikin orang Indonesia ya. Jadi waktu itu diwajibkan pemerintah daerah tingkat 1 waktu masih apa namanya ada perintah ya karena sentralisasi ya. Yang punya uang, yang kaya ya itu diwajibkan membuat pabrik tekstil ya. Setiap daerah itu ada gitu ya. Itu untuk industri substitusi impor ya, baik itu dari dalam negeri maupun mengundang investor asing ya sehingga barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat itu tidak diimpor tetapi diproduksi di dalam negeri ya tuh paham ya untuk industri substitusi impor. Baik, kita lanjut masih ini Ada industrialisasi substitusi impor atau ISI. Industrialisasi substitusi impor atau ISI adalah kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung pergantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri. ISI didasarkan pada anggapan bahwa sebuah negara harus mengurangi ketergantungan pada negara asing dengan mengembangkan produk industri dalam negerinya. Kebijakan ISI diterapkan oleh negara-negara di belahan bumi selatan dengan tujuan merintis pembangunan dan kemandirian melalui pembentukan pasar dalam negeri. ISI beroperasi dengan membiarkan negara memimpin pembangunan ekonomi lewat nasionalisasi. iya jadi yang disebut dengan nasionalisasi apa Indonesia ini tadi juga di tahun 1970 sekian gitu ya itu juga kita banyak melakukan nasionalisasi. Apa itu nasionalisasi? Jadi mengambil ya mengambil hak yang tadi kepemilikan asing ya yang dulu zaman penjajahan pengambil alihan pemilikan atau kontrol atas aset. Ya, yang tadinya dimiliki oleh pemerintah Belanda ya, itu menjadi milik pemerintah Indonesia ya, termasuk pabrik-pabriknya ya, bank-bank dan seterusnya itu ya. Itu nasionalisasi. Tapi ketika kebijakan industrialisasi substitusi impor ini, kita juga mengundang secara legal itu investor asing supaya apa namanya membuat atau memproduksi barang-barangnya di Indonesia. Ini yang di bawah kendali pemerintah yang ada saat itu ya. Jadi seperti Jepang itu yang memanfaatkan banyak Jepang. Mungkin nggak tahu kenapa kok Jepang yang banyak masuk ke Indonesia. Padahal Jepang itu kan dulu kan juga menjajah Indonesia ya. Tapi dia banyak memberikan bantuan. Jadi bahkan Jepang di era-era Soeharto terakhir dia memberikan kompensasi terhadap apa yang dia lakukan ketika dia menjajah Indonesia ya. Itu Jepang katanya saudara tua bener ya. Jadi mengganti apa yang dilakukan oleh tentaranya di Indonesia yang mengakibatkan kerugian masyarakat ya itu katanya diganti ya. Jepang mau mengganti sebagian seperti itu. Kalau Belanda tidak ya. Kalau Belanda itu kan menjajah bertahun-tahun, Inggris juga tidak. Yang memberikan kompensasi itu hanya Jepang ya. Dan Jepang itu banyak memberikan apa namanya investasi ke Indonesia ya, memproduksi barang-barang substitusi impor. Ya, walaupun negara-negara seperti Jerman, kemudian
kemudian apa ya yang Inggris itu apa sih? Kalau Jerman, kalau terakhir kalau Prancis itu terakhir ya dia dia mengakuisisi perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi perusahaannya termasuk Danone gitu ya. Tapi kalau Jerman itu misalnya Bayer ya, obat-obatan itu Jermannya. Kalau elektronika itu Jepang. Kalau tekstil dan alas kaki itu kebanyakan domestik ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada pemeranan utama pendidikan ini dalam argumen industri muda. Nah, yaitu negara-negara mungkin memiliki keunggulan komparatif potensial di beberapa industri, tetapi industri-industri ini tidak dapat bersaing dengan industri yang sudah mampan negara lain pada awalnya. Dan untuk memungkinkan industri-industri ini membangun diri, pemerintah harus mendukung mereka sementara waktu sampai mereka tumbuh cukup kuat untuk bersaing secara internasional. Namanya industri apa Mas ini Mas? Yang seperti ini ya, yang tadi kurang kuat, kurang kompetitif dan pemerintah mendukung mereka itu sebagai industri apa? Sebagai industri baru atau muda, yang Istilahnya apa? Istilahnya. Ada yang paham istilahnya? Stefano, Stefano kemana? Stefano, Stefano dari tadi dipanggil-panggil nggak ada ya? Stefano kemana? Ini kalau kalau kuliah online tuh kayak gini nih, tidak tidak semua mengikuti ya. Sekarang pertemuan ketujuh ya. Coba Kaila, ada Kaila? Namanya apa Mbak? Kaila? Kaila sama kayak Ibu. Apa? Iya Ibu tadi pertanyaannya apa? Iya, yang dimaksud dengan ini apa? Industri yang tidak kompetitif, yang belum kompetitif, kemudian pemerintah harus melindungi mereka. Itu biasanya industri-industri yang disebut dengan industri apa? Jennifer? Jennifer adakah? Ada Bu, maaf lagi di toilet. Nah, alasan klasik itu. Ya, apa? Apa jawabannya? izin Laili? 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 Nggak ada juga. Azura? Azura dari tadi adakah? Ada, Bu. Apa jawabannya? Kalau industri-industri yang baru berkembang atau emerging industries, nih, Bu. Nama istilahnya apa? Bukan emerging ya. Istilahnya apa? Infant industry, Iya, infant industry atau industri bayi, ya. Jadi itu ya jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Ini industri muda ya, industri bayi. ada masalah dengan argumen industri muda. Yang pertama ada mendukung industri yang belum terbukti memiliki keunggulan komparatif dapat menjadi investasi yang boros. Dan jika industri tersebut tidak berhasil atau tidak dapat bersaing di pasar internasional, maka dukungan tersebut menjadi sia-sia. Seperti contoh, pemerintah memberikan subsidi besar kepada industri teknologi yang baru berkembang, tetapi
industri tersebut tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain di luar negeri. Dan dalam kasus ini subsidi yang diberikan menjadi boros karena tidak mencapai tujuan ini yang diinginkan. Yang kedua, jika industri muda diberikan perlindungan yang berlebihan, mereka mungkin tidak memiliki insentif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Seperti contohnya, pemerintah memberikan tarif impor yang tinggi untuk melindungi industri tekstil domestik. Namun dengan perlindungan tersebut, industri tekstil domestik mungkin tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas produk atau mengurangi biaya produksi. Ya, satu lagi. Yang ketiga, ada pemerintah sebaiknya tidak campur tangan dalam perekonomian kecuali ada alasan yang kuat untuk melakukannya. Dan salah satu alasan yang kuat adanya kegagalan pasar. Ya, untuk yang pertama alasan tentang mendukung industri muda tadi ya, itu memang kalau perusahaannya tidak mempunyai keunggulan ya, maka subsidi yang diberikan itu ya, dukungannya diberikan itu sia-sia ya, itu ya. Dan biasanya kayak Indonesia, lalu Indonesia itu kan tidak melakukan, tidak diberi subsidi ya dalam CPO ya, tapi dia di pasaran Eropa, CPO itu tidak mempunyai daya saing. Karena apa? Karena ditolak tadi, karena dibantu oleh katanya ada subsidi gitu ya, secara internasional dia tidak bisa masuk ke Uni Eropa ya, seperti itu. Ya, itu kemudian yang kedua itu ya, jadi kan perusahaan-perusahaan kan ya, kalau selalu diberikan bantuan ya, dia nggak bisa dewasa, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tidak bisa meningkatkan keunggulannya gitu, katanya begitu ya. Jadi kalau misalnya dibantu-bantu terus, kalau kita punya adik kecil atau punya anak misalnya ya, kalau semua dibantu ya kita malah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau biarkan mereka, misalnya mahasiswa aja ya, mahasiswa kalau misalnya di rumah ikut orang tua terus, semua semua disupport oleh orang tua, oleh pembantu misalnya ya, dia bahkan nyuci aja nggak bisa ya. Tapi giliran misalnya dia harus kos keluar kota, pasti bisa nyuci ya. Ada yang nggak bisa nyuci baju? Ada yang nggak bisa nyuci baju di kelas ini? Cindy bisa nyuci nggak? Bisa, Bu. Bisa. Ada yang nggak bisa nyuci? Mutia? Apakah Mutia bisa nyuci baju? Ya, Bu. Ya, jadi anak-anak yang biasanya yang tidak pernah kos di luar kota ya, kemudian tidak pernah membantu orang tua, semua disupport, nanti giliran dia harus misalnya rumah tangga sendiri, dia nggak bisa nyuci. Bagaimana cara mencuci dia nggak tahu. Gitu. Walaupun pakai mesin cuci ya, dia nggak bisa. Ya. Jadi itu seperti industri juga, kalau semua dibantu-bantu semua, dia nggak bisa besar-besar gitu ya. Jadi silahkan aja, jatuh juga nggak apa-apa, nanti biar bangun sendiri kan seperti itu, katanya seperti itu. Ya, jadi makanya pemerintah diminta jangan turut campur berlebih ya, kecuali ada alasan yang kuat untuk melakukan ya. Misalnya salah satunya tadi yang merupakan alasan yang utama adalah adanya kegagalan pasar itu. Jadi ini adalah prinsip dari para pelaku ekonomi liberal ya, nggak boleh turut campur, itu adalah liberal ya. Nah kalau di liberal, kalau ada misalnya ada kegagalan pasar ya, contohnya misalnya resesi tahun 1930-an ya, 28 30 itu kan resesi besar ya, sehingga eh, muncullah siapa itu tokoh Bapak ekonomi makro John Maynard Keynes ya, itu menyarankan dibantu itu ya, jadi usaha-usaha atau industri-industri harus dibantu, pemerintah harus ikut melalui government expenditure-nya untuk membantu perekonomian yang tadinya kalau liberal kan nggak ada turut campur pemerintah ya, tetapi ketika kegagalan pasar itu dilakukan. Itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Ketika itu tahun 98 ya, hingga muncul si John Maynard Keynes ya, Keynes itu ya. Nah, yang terakhir itu tahun 2008. 2008 juga demikian, pemerintah Amerika turut campur ya di dalam mengatasi krisis keuangan global ya. Jadi mulai dari saham itu ya. Kemudian yang tahun yang sekarang ya, eh, ketika harga energi naik tinggi, kemudian inflasi naik tinggi, harga pangan naik tinggi, dalam hal ini bukan pemerintah tapi lebih ke bank sentralnya Amerika ya, the Fed itu turut campur meningkatkan suku bunga ya, sehingga eh, inflasi bisa ditekan ya. Seperti itu. Pemerintah Amerika Serikat membantu mungkin ya dalam kaitan dengan
produsen produsen dalam negeri ya, dia melindungi industrinya dengan meningkatkan tarif. Tapi mungkin dia tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika yang sangat-sangat tergantung dengan spare part-nya dari negara Cina gitu ya. Baik, kita lanjut. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada liberalisasi perdagangan, di mana liberalisasi perdagangan ini mulai berkembang dari pemikiran Adam Smith yang mengusung perdagangan bebas dan juga intervensi pemerintah yang seminimal mungkin. Kemudian paham ini mulai berkembang pada abad 19. Perdagangan atau transaksi internasional pertama kali berkembang di negara-negara Eropa, Asia, dan juga Afrika, yang kemudian memunculkan slogan-slogan seperti pasar bebas, perdagangan bebas, deregulasi, privatisasi, dan juga liberalisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan kebebasan dan sumber-sumber yang harus diberikan kepada berbagai perusahaan untuk beroperasi. Kebijakan liberalisasi ini adalah sebuah kebijakan perdagangan yang diambil negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal, ataupun terbuka. Ya, ini anunya si apa namanya kapitalisme ya, liberal kan. Liberal. Kita punya dua sistem ekonomi yang ekstrim, yang satu liberal, yang satu adalah terpusat gitu ya. Nah, liberal itu kesana-sananya jadi kapitalisme ya. Liberal itu semua nggak boleh turut campur pemerintah ya. Dagangan bebas itu yang menyuarakan pertama-tama ya negara-negara kayak gitu ya, negara-negara besar itu termasuk Amerika, Eropa gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya munculnya tarif ya, itu tidak ada namanya perdagangan bebas ya. Namanya perdagangan bebas itu bebas tanpa tarif ya. Itu perdagangan bebas ya. Yang nyuarakan siapa? Amerika. Yang mulai kok yang mengakhiri ya. Si Amerika Serikat itu ya. Perdagangan pasar bebas, perdagangan bebas, diregulasi ya, semua diregulasi, privatisasi ya, liberalisasi ya, itu semua adalah berkaitan dengan liberasi perdagangan ya. Baik, lanjut. Oke, boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini ada tujuan utama dari negara-negara di dunia yang mengurangi atau bahkan menghapus berbagai hambatan perdagangan, yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Keuntungan perdagangan ini tidaklah sama pada masing-masing negara yang melakukan liberalisasi perdagangan, tergantung bagaimana karakteristik produksi serta permintaan produk yang diperdagangkan dan juga kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara. Contohnya seperti tingkat pertumbuhan di Brazil dan juga negara-negara Amerika Latin lainnya, yaitu mereka cenderung lebih lambat sejak adanya liberalisasi perdagangan ini dibandingkan selama industrialisasi substitusi impor. Nah, sedangkan negara-negara lain seperti India telah tumbuh pesat sejak meliberalisasi perdagangan pada tahun 1980-an. Ya, jadi ide liberalisasi perdagangan atau perdagangan tanpa atau perdagangan terbuka itu adalah tadi ya, pasar bebas itu adalah yang nggak ada tarif. Jadi makanya kita kenal ada namanya apa ASEAN ASEAN Free Trade ya, FTA, Free Trade Foreign Trade Agreement. Ya, jadi apa di ASEAN ini ya Mas, tidak ada tarifnya ya. Berdagang dengan negara-negara sesama ASEAN nggak ada tarifnya. Berdagang dengan negara-negara sesama Eropa itu juga nggak ada tarifnya. Bahkan kita berdagang dengan Cina, kita mempunyai perjanjian ASEAN dengan Cina ya. Namanya apa itu? China, apa? ASEAN China itu apa bahasanya apa itu? Kemudian yang belum terlaksana tuh kalau nggak salah Asia Pasifik itu belum ya. Belum baru kapan gitu ya, ada yang belum terlaksana, tapi ternyata sudah diinin sama di apa namanya yang sekarang Trump, kebijakan Trump itu ya, kebalik lagi ke zaman dulu ya, balas berbalas tarif ya, perang dagang ini berarti ada tarifnya di situ ya. Nah, negara-negara yang lambat di dalam melakukan eh, perdagangan terbuka ya atau dengan liberasi perdagangan itu si Brasil tadi dicontohkan ya, Brasil dan negara-negara di Amerika Latin itu liberasi perdagangannya lebih lambat. Mereka lebih suka industri dalam negeri sendiri yang memproduksi barang-barang dari luar, ya.
industri substitusi impor itu katanya malah lebih berhasil ya dibandingkan sekarang kalau mereka sudah dipaksa untuk apa namanya perdagangan bebas pasti ada sekarang ya karena ini kan sudah lampau gitu ya. Artikelnya kan udah lama nih ya. Jadi apa namanya si Brasil dipaksa untuk melakukan perdagangan bebas. Akhirnya apa? Karena dia kurang kompetitif mungkin ya sehingga barang-barangnya itu lebih murah barang dari luar, terutama dari Cina biasanya ya. Itu bisa masuk ke negara Brasil mengalahkan barang yang diproduksi dalam negeri. Ya, itu memang kelemahannya dari perdagangan bebas ya. Dan itu juga terjadi di Indonesia ya. Kita lihat banyak industri-industri kita kolaps ya dan kebanyakan barang-barang yang kita nikmati sehari-hari itu kebanyakan barang-barang dari Cina, misalnya buku, apalagi itu yang anak-anak SD suka beli itu ya, nah, bahkan handphone ya dan seterusnya itu semua barang-barang dari Cina dan murah-murah ya. Kita sudah terjajah oleh barang-barang dari luar. Kemudian India, India kenapa dia unggul di dalam perdagangan bebas? Bahkan sekarang dia termasuk negara yang termasuk industrinya tinggi ya. Orang India itu kalau di luar negeri itu memang katanya ada bagian orang-orang India itu memang pinter-pinter ya. Jadi dia banyak orang-orangnya kalau yang sekolah di luar negeri itu pada pinter-pinter sehingga dia dikaryakan atau bekerja di perusahaan-perusahaan Amerika kalau di Amerika sana. Oh, Indonesia sendiri banyak mahasiswa Indonesia juga yang kan kalau orang Indonesia atau siapapun ya yang belajar di luar negeri kan pasti dia tersaring ya, sudah tersaring bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus gitu ya, jadi IQ-nya bagus. Itu ketika di luar dia unggul ya sehingga banyak dipakai oleh negara-negara yang dia biasanya tempat dia sekolah gitu ya. Jadi sama dengan orang-orang India yang sekolah di Amerika, orang-orang Indonesia yang sekolah di Amerika pun itu juga jenius-jenius ya di sana itu. Sehingga apa namanya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebagian besar penduduk Amerika itu tidak bisa karena kan kalau mereka kan banyak ada yang pinter ada yang enggak ya. Banyak yang enggak daripada yang pinter misalnya ya. Nah, Indonesia kan yang ke sana kan pasti pinter-pinter gitu ya. Nah, termasuk India. India juga demikian. Banyak orang-orang India ya kalau yang di luar negeri itu pintar-pintar tapi dia eh, rata-rata sekarang mungkin mereka mungkin ya ibu nggak tahu persis tentang India mungkin mereka pulang ke negaranya sehingga membangun ekonomi atau industri mereka ya sehingga India pun sekarang itu juga teknologinya juga tinggi melebihi Indonesia. Nah kalau Cina jelas dia teknologinya juga tinggi ya. Cina juga sudah menyebar lama sih dia. Ya, Cina, India itu makanya India itu sekarang juga agak ditakuti karena produksinya juga canggih ya. Bikin apa yang di Indonesia yang bisa ekspor di Indonesia? Selain mobil apa India? Contohnya apa? Produk-produk India yang dipakai di Indonesia apa yang teknologi tinggi? Komputer ada nggak? Laptop, PC, kok PC apa? Eh, tablet itu ada nggak? Ada yang tahu? Pesawat tempur India itu apa? Apa produk India yang dipakai di Indonesia, yang diimpor di Indonesia apa? Setahu saya sih cuman produk motornya, Prof, yang TVS Motor. itu. Oh, motor. Iya, Iya. motor kita. Bukan mobil Mungkin ya, motor. ini juga ada Pantai Kopi India atau Cafe Coffee Day. Pertanian. Enggak yang teknologi-teknologi. Oh, teknologi. Memang motor ya, sempat India. Motor India sempat masuk ke Indonesia, tapi kalah bersaing dia. Masih menangan Honda ya. Yang laptop itu, ini juga bagus loh itunya, teknologinya. Apa coba dicari? Hmm, baik ya, tapi kita tahu bahwa India, terus apa? Sebentar ini baterainya habis. India, Cina, Amerika, India, Indonesia itu
adalah negara-negara yang penduduknya terbesar dunia ya. Dan tiga itu Indonesia mungkin menuju tapi nggak tahu. Harusnya Indonesia itu juga bisa sukses ya kayak India ya. Tapi kita mungkin karena pengelolaannya negara kita ya, kita banyak sumber daya yang melimpah, tapi ternyata pengelolaannya banyak yang dikelola oleh perorangan atau kelompok ya, sehingga tidak bisa apa ya mensupport perekonomian menjadi penguasa ekonomi dunia ya. India tuh sudah seperti itu, apalagi Cina ya. Baik, kita lanjut aja ya. Jadi India itu juga teknologinya tinggi ya, dia itu saingan-saingan dengan beberapa negara yang sudah tinggi sebelumnya. Kita lanjut aja. Oke, selanjutnya ini ada perdagangan dan juga pertumbuhan di Asia. Beberapa negara di Asia Timur mengadopsi kebijakan perdagangan yang mempromosikan ekspor di industri-industri yang menjadi target, seperti negara Jepang, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan juga Tiongkok telah mengalami pertumbuhan pesat di berbagai sektor ekspor dan juga pertumbuhan ekonomi yang pesat secara umum. Perekonomian Asia berkinerja tinggi ini menghasilkan volume ekspor dan juga impor yang tinggi relatif terhadap total produksi. Nah, reformasi kebijakan mereka ini diikuti oleh peningkatan besar dalam keterbukaan sebagaimana diukur dari pangsa ekspor mereka dalam PDB. Ya, nggak disebut Vietnam ya. Vietnam itu juga termasuk loh, Vietnam. India juga tadi nggak disebut. Ini padahal India itu juga besar ya. Mungkin mungkin ini penulisnya dari mana? Ini Mbak, penulisnya dari mana? Lupa Ibu. Itu di bawah nama orangnya biasanya ada nama negaranya atau universitasnya. Dari mana? Ini artikel kan? Ya, artikel kan? Iya, Bu. Nah, artikel kan, Mbak? Rido, Iya, Bu, betul. artikel itu dari mana itu? Ah, Amerika bukan sih? Coba namanya di artikel asli. Artikel asli namanya siapa tadi? Dia sendiri apa ada temannya kelompok? Coba paling atas, slide paling atas. Slide paling atas. Slide paling atas. Paling kiri. Nah, itu ya. Guido Baldi ini. Ya, penulisnya ini. Penulisnya ini bukan. Bukan kayaknya deh. Penulisnya siapa artikel ini? Ya, Ada di PPT yang Ibu kirim, Bu. lah ya, iya, itu siapa namanya? Ini, Guido Baldi bukan kan? Coba Ibu lihat. Ketujuh. Betul, Guido Baldi, Bu. Oh, Guido Baldi. Oh, artikelnya di Guido Baldi. Itu kayaknya orang orang Amerika Latin ya. Iya. Judulnya apa Mbak namanya? Judulnya apa? Kontroversi dalam kebijakan perdagangan. Dari Ibu nggak buka ininya. LMS-nya. Krugman itu dari Amerika Serikat, Prof. Oh, Amerika Serikat. Oh, baik, Iya. baik. Jadi Amerika Serikat dia tidak melihat Vietnam ya, padahal Vietnam itu termasuk yang besar ya. Jadi makanya diterapkan tarifnya lebih besar daripada Indonesia, lebih tinggi daripada Indonesia si Vietnam itu ya. Itu orang ini tidak lihat Vietnam ya, belum belum lihat Vietnam. Baik, kita lanjutkan aja tadi. Kita lanjut yang tadi. Ya, Nah, di slide selanjutnya ini ada grafik yang menunjukkan PDB per kapita sebagai persentase dari tingkat PDB per kapita. Nah, di Korea Selatan ini mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 1960-an. Ini menunjukkan industrialisasi yang cepat dan juga keberhasilan strategi pembangunan berbasis ekspor. Nah, sedangkan di negara Cina ini mulai mengalami peningkatan pesat sejak awal tahun 1980-an. Nah, sedangkan India tumbuh lebih lambat dengan pertumbuhan PDB
per kapita yang relatif datar hingga tahun 1990-an sebelum memulai meningkat secara perlahan sampai tahun 2009. Ya, India ya. Mulai meningkat tahun berapa? 2006 ya. 2003 India ya. Jadi India sekarang ini kan sama dia cuma mendata dari sampai dengan 2009 aja ya. Jadi dia memang terakhir-terakhir itu termasuk tinggi ya India ya. Jadi yang dilihat oleh Garibaldi ini hanya beberapa negara. Korea Selatan kalau saat ini kalau Ibu lihat bukan perusahaan Korea ya. Yang mendominasi kan perusahaan Jepang tadinya ya Jepang, Korea itu menyusul ya. Tapi kalau Korea saat ini itu lebih ke, walaupun barang-barangnya juga banyak ya, karena anak ibu salah satu anak ibu juga sekarang kerja di perusahaan Korea ya, perusahaan industri obat, peralatan medis ya, peralatan medis itu juga banyak. Tapi lebih terkenal Korea sekarang ininya ya, apa namanya, filmnya ya terkenal ya. Kemudian Cina ada jelas ya, dan India. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada grafik yang menunjukkan ekspor sebagai persentase dari PDB. Di Korea Selatan menunjukkan lonjakan besar dalam ekspor sejak tahun 1960-an. Nah, ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap perdagangan internasional. Sedangkan Cina juga mengalami pertumbuhan besar dalam ekspor terutama setelah adanya reformasi ekonomi. Nah, sedangkan India tertinggal dalam ekspor namun mulai menunjukkan peningkatannya sejak awal tahun 2000-an. Ya, ya, ya. Jadi ini dulu ya, lebih tinggi Korea zaman dulu ya. Korea itu memang menginvest banyak kok. Dulu kakak ibu juga ada yang kerja di Korea, perusahaan Korea itu perusahaan tekstil, bukan tekstil apa? Bahan baku tekstil, polister ya, bahan pabrik polister ya, itu dulu itu besar juga. Tapi karena sekarang bersaing dengan Cina yang lebih murah ya, perusahaan-perusahaan Korea yang tekstil itu banyak yang bangkrut gulung tikar ya sekarang ini. Ya, kakak ibu udah pensiun dulu itu ya. Dulu sempat jaya ini ya, Korea perusahaan polister Korea Selatan itu sempat jaya. Baik, kita lanjut. Ya udah ya. Nah, Ya. selanjutnya ini ada kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan, yaitu sebuah kebijakan perdagangan yang aktif seperti subsidi dan juga proteksi industri baru bisa efektif dalam situasi tertentu, terutama jika ada kegagalan pasar. Namun, strategi ini memiliki risiko yang besar jika adanya salah perhitungan. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan telah memberikan hasil yang bervariasi di negara berkembang. Asia Timur menjadi contoh keberhasilan pertumbuhan berbasis ekspor, sementara Amerika Latin menunjukkan bahwa liberalisasi saja tidak cukup tanpa adanya faktor pendukung lainnya seperti stabilitas ekonomi dan juga pendidikan. Ya. Jadi yang disebut dengan Ibu menanya ya untuk Cindy. Jadi yang disebut dengan kontroversi judulnya itu apa? Kira-kira apa dengan apa? Ini yang dengan judul kontroversi yang Ibu sajikan di sini menyentuhkan artikel ini kontroversinya apa ini kebijakan perdagangan internasional itu apa? Di sini apa? Kebijakannya seperti apa? Mungkin bisa membantu kelompoknya. Apa kebijakan yang seperti apa yang dikontroversikan? Ini kebijakannya apa tadi yang ditampilkan? Mungkin lebih ke arah subsidi sih, Prof. Subsidi, apalagi? Tadi banyak lah tadi. Apalagi? Industri substitusi impor. Ya, apalagi? Liberalisasi perdagangan. Ya, menyinggung liberasi perdagangan ya. Walaupun saat ini liberasi sedang dicoret ya, di dinodai oleh negara yang pertama kali ya menyuarakan tentang apa namanya free trade ya, apa perdagangan bebas ya. Ada lagi kebijakan-kebijakannya di sini. Ya, ini tiga itu tadi ya, yang mengemuka di sini ya, lebih tepatnya dua ya. Jadi yang pertama adalah subsidi membantu negara-negara membantu apa namanya hasil industrinya ya supaya dia lebih kompetitif di luar gitu ya.
Terus kemudian yang kedua, yang industri di dalam negeri itu ya. Jadi membuat industri substitusi impor supaya dia menguatkan seperti Brasil itu menguatkan industri substitusi impornya ya. Indonesia juga pernah gitu seperti itu ya. Tapi kita kemudian kalah dengan barang-barang free trade tadi ya, barang Cina, barang-barang Cina itu kebanyakan kenapa dia eksis karena dia bekerja sama dengan banyak negara yang melakukan perjanjian free trade apa namanya bebas ya, bebas tarif ya. Indonesia, China, China ASEAN ya, ASEAN China itu terus China melakukan apa namanya kerjasama dengan ASEAN untuk bebas tarif ya. Memang itu sebenarnya untuk menguntungkan negara-negara yang menghasilkan barang banyak yang kemana-mana ya, yang mulai kan negara Eropa sama negara Amerika ini sebetulnya ya. Tapi kemudian dimanfaatkan oleh Cina. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang masih mengganjal tentang kontroversi atau mungkin tentang semuanya. Kalau tidak ada, tutup aja dulu sebelum kita membahas tentang tugasnya ya. Silakan, ditutup dulu. Yuk, ditutup dulu, Mbak. Stop share dulu. Baik, kita ya. Mau ditutup apa langsung aja? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rido udah ngirim ke Ibu ya, ada 10 kelompok ya. Kelompok satu, ini kelompok Rido sendiri ya. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap kinerja ekspor komoditas pertanian Indonesia. Hanya nilai tukar rupiah terhadap ekspor komoditas Indonesia. Jadi nanti lebih ke ini ya. Kalau ini tidak apa-apa sih ya. Nanti dibuat artikel aja apa pakai video. Kemarin perjanjian kita. Kata Prof kemarin dibikin video seperti itu Makro ya. ekonomi makro. Baik, ini bisa ya, apalagi sekarang ini kebijakan ini kan kebijakannya lebih nanti ditambahkan teori-teori tentang Bank Indonesia ya, yang dia menjaga stabilitas rupiah dan tukar tujuannya salah satunya adalah berkaitan dengan ekspor ya. Bisa sih Indonesia, apalagi Indonesia kan apa namanya komoditas utama ekspornya itu salah banyaknya itu adalah dari hasil pertanian ya. Kemudian yang kedua, kelompok dua ini belum ada judulnya ya. Cuman tentang tarif, judulnya apa Mbak? Apa Mas nih? Saya Bu, kelompok saya. Saya mau sambil tanya-tanya dulu Bu. Belum fix. Soalnya ada beberapa judul. Kira-kira menurut Ibu kalau boleh minta pendapat baiknya yang mana gitu Bu? Dan sekarang sedang ada perang dagang, kenapa nggak ngambil itu aja? Misalnya dampak perang dagang, dampak tarif terhadap ekspor ekspor apa Indonesia gitu loh. Boleh. Kalau misalnya dampak tarif, tadinya saya bikin ini Bu judulnya. Tunggu Bu. Eh, pengaruh tarif impor dan juga nilai tukar terhadap volume impor barang Sebentar. konsumsi. Kalau sudah tarif nggak pakai impor. Kalau pajak impor tuh sama dengan tarif. Tarif tuh ya pajak impor. Iya, berarti Tarif. pengaruh tarif ya Bu. Nah, pengaruh tarif. Pengaruh tarif dan juga nilai tukar terhadap volume impor barang konsumsi di Indonesia. Kenapa nggak mengambil kalau mau tarif? Kenapa nggak dampak apa namanya analisis ya dampak tarif terhadap tarif yang di barang-barang Indonesia yang ke Amerika? Jadi gimana tuh Bu? Kalau kayak gitu? Iya, jadi kemungkinan kan ini kan sekarang kan lagi di ini lagi belum fix ya, yang apa penerapan tarifnya si Trump itu ke Indonesia kan memang kita dikenakan sampai kalau nggak salah 64 ya atau berapa itu kenaikannya kan 34 tuh, ya dah. Sekarang nanti dicek lagi kenyataannya kita dikenakan berapa tarifnya berapa ya. Itu kan nanti akan berdampak pada ekspor kita kan. Pasti banyak ekspor kita. Nah, makanya kita apa nanti lihat sesudah dan sebelum gitu. Sudah dan sebelum. Jadi analisis dampak tarif ya. Trump ya, dampak tarif terhadap ya apa atau gini. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebelum dan kemungkinan setelah
apa namanya penerapan tarif baru gitu ya. Jadi ada dua yang dianalisis. Yang pertama adalah yang sebelum kenaikan tarif, apa yang akan terjadi, yang sebelum kenaikan tarif kan sudah terjadi nih ya, seperti apa. Kemudian nanti seandainya dikenakan tarif seperti apa. Bu, berarti kalau kayak gitu, kita datanya data ekspor sebelum tarif sama sesudah tarif, Bu. Datanya data apa tarif ketahui itu dicari ya. Jadi datanya Heeh. sebelum tarif kan sudah jelas tuh ada kan ya. Nah, kalau Iya. kalau seandainya tarifnya naik, apa yang terjadi gitu loh. Oh, tapi Ya. ini nanti kita pakai regres data juga nggak, Bu? Atau Kemarin cuma kita dianalisis? perjanjiannya apa? Kayaknya belum nggak pakai regress ya. Oh, Cuman berarti analisis ya dan data. berarti cuma dianalisis biasa juga nggak apa-apa ya, Bu? Nggak usah pakai Ya. regresi. Oke. Mm-mm. Ya. Jadi ada beberapa, tapi nanti untuk menjawab yang kedua, kalau yang pertama kan sudah jelas tuh, sudah ada data nyatanya ya. Kalau yang Mm-mm. kedua seandainya terjadi kenaikan tarif itu, apa yang terjadi? Jadi pakai teori, ya biasanya pakai teori. Tadi eh, dengan adanya tarif itu pajak ya, harga menjadi seperti ini sehingga karena harga internasional ada sekian, maka biasanya Indonesia produk Indonesia yang ke Amerika itu tidak kompetitif seperti itu ya. Jadi kan ada teori tarif tentang tarif kan ada kemarin. Jadi Mm-mm. ketika dikenakan tarif, maka harganya yang tadinya misalnya P0 menjadi P bintang misalnya kan gitu ya. Nanti dijelaskan secara teori gitu. Sehingga kalau apa harga-harga produk Indonesia yang di Amerika Serikat meningkat, ada kemungkinan kita tidak bisa bersaing dengan apa namanya produsen dari negara lain misalnya. Misalnya yang tidak dikenai tarif tinggi misalnya seperti itu ya. Jadi lebih ke analisis teori ya kalau Oke, tarif Bu. itu. Ya. Oke, Baik. Bu. Berarti itu ya, Bu. Saya, Bu, kelompok 2. Hmm, ya. Terima kasih, Bu. Ya, yang kelompok 3 pengaruh tingkat inflasi dan suku bunga terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Ini bukan perdagangan ya. Tolong diganti kelompok 3 ya. Hmm, kita anu apa namanya ekonomi internasional memang ada sih keuangan internasional tapi kita kan nggak bahas ya, kita nggak bahas tentang keuangan internasional ya. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3 kok nggak ada yang ngakuin? Kelompok 3 siapa, Rido? Kelompok 3 itu kalau nggak salah kemarin itu ada Sabrina. Ada Sabrina? Iya sih. Sabrina. Bentar, Prof. Saya cari dulu. Udah kita lanjut dulu aja yang lainnya yang ada. Oh iya, ada dulu. Yang keempat adalah analisis perang tarif Amerika dan Cina. Nggak apa-apa. Jadi analisis perang tarif ya, ini lebih ke data-data yang ada. Siapa kelompok 4 siapa? Saya, Prof. Oh, Rido sendiri ya. Jadi perang perang tarif ya. Ini juga nanti ngomong tentang teorinya juga. Kemarin dijelaskan juga ya perang perang dagang itu ya. Teori Iya. tentang perang dagang ya. Itu lebih ke seperti itu. Terus nanti dampaknya bagaimana terhadap terutama kan nanti mungkin Rido juga menyajikan apa namanya barang-barang Amerika yang ke Cina, barang-barang Cina yang ke Amerika kan gitu ya. Oh, Nanti jadi dengan dua arah adanya tuh, ini Prof. kenaikan, iya kan dua-duanya kan saling ekspor impor Oke, tuh. oke. Nanti dengan adanya kenaikan tarif segini kemungkinan seperti apa gitu ya. Tapi tetap teorinya tentang perang dagang itu dimunculkan dulu ya, Mas. Oh, Nanti oke. jangan lupa ketika menyebutkan teori, semua yang menyebutkan teori itu harus menyertakan citasinya, ya, Baik, Prof. Terima kasih. menurut ini gitu ya. Terus yang berikutnya kelompok 5 pengaruh cadangan devisa dan ekspor neto terhadap perubahan nilai tukar. Ini dua cadangan devisa dan ekspor nggak bisa ya dijadikan satu sebagai variabel yang mempengaruhi karena mereka saling berkaitan. Kalau mau cadangan devisa dengan nilai tukar terhadap ekspor neto. Ya. Siapa ini kelompok kelompok 5? Kelompok 5 siapa? Kok nggak ada yang ngakui? Udah kemana tuh? Kelompok 5? Nah, ini Sorry, salah ya. Bu. Pandu, kelompok 5.
diganti aja itu terhadap ekspor ya. Jadi cadangan devisa dan nilai tukar terhadap ekspor ya. Oh, Karena iya, iya, Prof. karena cadangan devisa disejajarkan sama ekspor tuh saling mempengaruhi, multi-call, nggak bisa secara statistik nggak boleh ya. Kemudian yang nomor kelompok 6, analisis dampak kampanye boikot produk Israel terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini teorinya apa nih, Mas? Boikot produk. Kita kemarin, kita ada boikot nggak kemarin? Ada teorinya nggak? Ke, kan ini kan hambatan perdagangan ya. Termasuk hambatan perdagangan, termasuk apa ini kemarin? Boikot produk itu kan hambatan perdagangan ya. Halo, Pandu? Pandu? Iya, iya, Prof. Ini eh ini termasuk hambatan perdagangan ya bagi bagi si Israel ya. Kita membuat boikot ya. Tapi dampaknya bagaimana terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Oh, itu kelompok berapa, Prof? Kelompok Eh, 6. 6. Saya kelompok 5, Prof. Oh, 5 berarti tadi ya cadangan devisa ini ya. Cadangan Iya, Prof. devisa dan nilai tukar Nilai terhadap tukar. ekspor. Ekspornya yang sebagai Y-nya ya yang dipengaruhi. Soalnya kalau Baik, dia dijejerkan dengan devisa nggak bisa dia saling berpengaruh ekspor dan devisa karena ekspor itu menghasilkan devisa kan. Jadi itu nggak bisa saling mempengaruhi di kelompok yang mempengaruhi nggak boleh ya. baik, Prof. Kemudian yang kelompok 6 nih yang boikot ini nanti teori hambatan perdagangan ya terhadap hambatan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara yang melakukan boikot ini nanti di ini ya di teorinya cari di banyak kok di itu apa di hambatan perdagangan model boikot ini di Google Scholar ya ada ya itu nanti pakai teorinya ya Baik, terus Prof. terhadap siapa ini tadi Saya, Azura. Prof. Iya. Baik, kemudian yang ketujuh ini dampak tarif perdagangan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Loh, kok nggak jelas ini apa? Dampak tarif terhadap apa? Kelompok 7. Mana kelompok 7? Oh, saya Bu, itu ini Bu, dampak tarif perdagangan Bu buat negara berkembang. Saya pengen neliti dampaknya Bu. Apakah bakal ngurangin GDP dari negara berkembang tersebut atau gimana? Saya pengen neliti itu Bu. Sebelum sebelum adanya perang dagangnya si Trump, banyak negara berkembang itu sudah free trade area, Mas. Ya, jadi tarif itu sudah 0%. Banyak negara berkembang sudah 0%, nggak ada tarif. Ya kita belum bisa apa-apa. Hanya Cina yang ketika Amerika memberikan tarif ke beberapa negara mitra dagangnya, hanya Cina yang membalas. Sementara negara-negara yang lain, mitra dagang yang lain itu belum membalas. Ya, jadi kita masih free trade. Ya, kita dengan beberapa negara berkembang itu dengan sama ASEAN misalnya negara sama ASEAN kita negara berkembang ya, itu free trade nggak ada tarif. Tarif itu nol dengan adanya kecuali bagi negara-negara yang tidak melakukan kerjasama perjanjian kerjasama itu masih ada tarifnya ya. Tapi rata-rata sesama negara berkembang itu sudah melakukan bebas tarif ya. Jangan teori, tapi kalau bilang bagi Indonesia atau contoh negara-negara berkembang, gini enggak, kayaknya kurang-kurang ini, kurang sudah banyak yang tidak ada sekarang ini ya. Karena kebanyakan sekarang kita sudah free trade. Sebelum Amerika memulai perang dagang itu kita kebanyakan sudah free trade ya. Free trade itu maksudnya nggak ada tarif. Perdagangan bebas itu nggak ada tarif ya. Tadi nonton, tolong diganti kelompok 7 tadi siapa? Dava ya. Nanti Eh, boleh bilang sama langsung atau bilang sama Rido dulu ya. Nomor 8, pengaruh tarif impor dan kurs mata uang terhadap neraca perdagangan. Tarif impor. Kenapa kok ngomong tentang neraca perdagangan? Ya pasti secara nominal, secara angka ya, pasti akan berpengaruh ya. Tapi pengaruhnya bukan ke neraca, tolong jangan terhadap neraca pembayaran ya. Ya, ini jelas kalau ini pasti secara nilai akan tercermin di dalam neraca pembayaran. Jadi bukan dampaknya terhadap neraca pembayaran terhadap apa gitu yang variabel-variabel ekonomi aja, jangan neraca pembayaran. Neraca itu tinggal neraca itu hanya pencatatan saja. Kelompok siapa ini 7? Eh, ini ya nomor 8 sorry 8. Pengaruh tarif impor dan kurs mata uang yang neraca perdagangan siapa? Siapa yang kelompok ini? Kelompok 8?
Kelompok 8, ayo kelompok 8. Ini nomor kelompok 7 boleh ini bisa dampak tarif perdagangan. Dampak tarif perang dagang Trump aja juga apa? Perang tarif war gitu ya. Perang tarif Trump ya. Oh iya, tarif war, mana perangnya? Dampak perang tarif Trump terhadap Cina gitu. Terhadap apanya Cina gitu ya. Pak ekspor Cina atau apalah gitu ya. Dampak perang dampak tarif perang dagang Trump ya. Dampak atau tarif istilahnya kan apa itu? Tarif dagang Trump apa? Perang tarif trade war, perang tarif ya. Dampak perang tarif Trump pada ekspor Cina gitu. Kelompok 7 ya. Dampak tarif perang tarif Trump. Siapa tadi? Ada apa, Bu? Baik, saya ganti ya, Bu. Dampak perang tarif Trump terhadap ekspor Cina gitu. Atau beberapa negara gitu enggak apa-apa. Nanti teorinya yang kayak kemarin. Nomor 8 ini ganti jangan neraca pembayaran, jangan neraca perdagangan. Variabel makro aja. Ya, variabel makro di dalam suatu negara boleh ya. Jangan neraca, karena neraca tuh tinggal neraca, hitung-hitungan doang kok ya. Kemudian nomor 9, nomor 8 ya, Rido tolong di ini di apa? Di highlight dulu biar nanti diganti nih. Terus pengaruh perubahan kurs terhadap ekspor CPO Indonesia. Perubahan kurs. Ya, ekspor itu kan nilai ya kan? Kurs juga nilai. Tolong jangan apa ya? Kurs itu enggak deh kalau enggak jangan itu ya. Mungkin lebih apa? Kebijakan lebih kebijakan aja ya. Kita kan ngomong tentang kebijakan ya. Kecuali kalau ada beberapa variabel tadi ya. Coba salah satu yang kita pelajari apa? Yang kita pelajari kemarin. Kan otomatis kalau kursnya berubah kan pasti nilai ekspornya kan berubah ya. Oh ini ada studi kasus. India, Cina, Pakistan. Oh, berarti ada berapa? Enggak yang satu ya. Apa namanya? Kursnya enggak hanya satu ya. Boleh. Seperti itu perbandingan ya. Boleh kalau ini. Kemudian pengaruh ekspor impor dan juga terhadap neraca perdagangan internasional di Indonesia. Enggak, jangan neraca perdagangan ya, kan itu kan cuma mencatat yang lain ya. Jadi tadi nomor apa namanya tadi? Yang neraca-neraca perdagangan itu tolong diganti ya, jangan itu. Iya, Bu. Sebelumnya kemarin waktu kelas offline kita udah konfirmasi ke Ibu. Terus kalau dari Ibu sih waktu itu boleh Bu neraca perdagangan, makanya kita masukin Ya, neraca perdagangan gitu sih Bu. ya. Tapi lebih ke kebijakannya, Mbak. Jangan nilai. Ini kan ekspor impor dengan nilai nih, ya. Neraca perdagangannya enggak apa-apa, tapi ini kebijakan aja yang sebelah kirinya. Yang variabel yang mempengaruhi itu kebijakan saja, jangan sama-sama nilai. Kalau kecuali kalau kita mau nulis skripsi ya, dihitung regres ya, nilainya seperti itu boleh. Mau neraca perdagangan, tapi lebih ke kebijakannya, jadi berpengaruh. Kita surplus nanti misalnya, atau kita akan defisit gitu, apanya gitu. Jadi tentang kebijakan itu, yang sebelah kirinya, yang variabel yang mempengaruhi. Tapi jangan angka sama-sama angka. Ini kan kita kan nggak meregres kan. Kita kan nggak meregres ya. Jadi nanti dampaknya terhadap neraca perdagangan itu nanti akan surplus apa akan surplus bisa dampak COVID misalnya. Nah, itu kan dampak COVID itu kan bukan angka kan terhadap neraca perdagangan Indonesia misalnya ya. Jadi atau mungkin lebih ke gini. Jadi kan banyak sekali guncangan-guncangan atau shock yang apa namanya mempengaruhi perekonomian dunia kan, termasuk akhirnya menjadi kan tercatat di dalam neraca perdagangan atau neraca pembayaran. Nah, itu apa misalnya dampak eh, COVID, apa dampak apa namanya itu yang tahun 2008 ke keuangan internasional gitu ya. Ya dampak suatu kebijakan atau suatu kejadian terhadap neraca perdagangan di beberapa negara misalnya seperti itu. Bisa ya Mbak.
Nanti jadi surplus atau jadi defisit atau tetap aja gitu loh dampak COVID. Jadi kalau misalnya dampak COVID terhadap neraca perdagangan beberapa negara ASEAN misalnya seperti itu. Boleh. Jadi akan menganalisis mana yang terparah misalnya dari perubahan pas zaman COVID ya, atau mungkin dampak dari eh, krisis ekonomi dunia, atau mungkin akan membahas parah mana ya, parah mana antara ke krisis keuangan 2008 dengan COVID terhadap neraca perdagangan misalnya seperti itu. Parah mana? Jadi menganalisis dua hal. Nanti lebih parah mana dampaknya terhadap neraca perdagangan Indonesia misalnya, atau neraca perdagangan beberapa negara ASEAN misalnya, atau neraca perdagangan negara-negara besar misalnya boleh. Jadi membandingkan dampak daripada penyebab krisis tadi gitu terhadap neraca perdagangan ya. Kalau kan COVID itu mengganggu perdagangan dunia, demikian juga demikian juga krisis keuangan tahun 2008 itu kan juga mengganggu ekonomi global kan, itu bisa mempengaruhi neraca perdagangan seperti itu ya. Ririn ya. Baik. Kelompok lain tadi yang masih neraca perdagangan ya. Kelompok 8 berarti ya. Kelompok 8 tadi mana ada wakilnya? Ada, Prof. Jadi mau apa nih? Jadi jangan angka dengan angka ya. Ini nomor kelompok 8 tarif impor dan mata uang terhadap neraca perdagangan. Kan kalau secara angka iya, itu pasti mempengaruhi pencatatan di neraca perdagangan. Apa nih? Tadi kayaknya sudah ya tarif ya. Ekspor Indonesia. Nah, ini bisa juga diambil Mas, itu berkaitan dengan perang dagang juga. Ini tapi ke beberapa negara, nggak hanya Indonesia ya. Nah, cara nganalisnya bagaimana kalau misalnya ke beberapa negara? Dilihat pengenaan tarifnya. Ya, Trump itu kan menerapkan beberapa negara tarifnya ya. Jadi naiknya sekian persen. Apakah nanti juga akan apa namanya neraca perdagangan akan seimbang? Kan maunya si Trump itu kan seimbang ya. Kita nggak punya surplus dengan Indonesia misalnya, nggak surplus dengan Amerika tapi seimbang. Apakah dengan mengenakan tarif sekian akan seimbang? Bagaimana dengan negara lain berapa surplusnya? Kan memang Trump mengenakan tarif itu berdasarkan surplusnya ya, besaran surplusnya. Kayak misalnya Vietnam ya, Vietnam itu kan paling besar di antara negara ASEAN yang mengekspor ke Amerika, harganya murah kan Vietnam itu. Dia terkena paling tinggi kalau nggak salah di negara ASEAN itu paling tinggi tingginya apa tarifnya ya. Bisa nggak Mas menganalisis tadi siapa? Haider, Prof. Aidir, coba bisa nggak mau yang mana nih? Dampak tarif salah satu aja nggak apa-apa. Tarif Trump misalnya terhadap neraca perdagangan beberapa negara yang kena tarif itu loh. Ya, Bisa Prof. nggak? Nanti saya diskusikan dulu ke teman-teman yang lain. Kalau yang di atas itu kan tadi tarif Trumpnya terhadap apa tadi terhadap ekspor Indonesia ya, yang di atas. Iya, Bu, kelompok 2. Jadi dia hanya menyoroti satu aja ya ekspor Indonesia-nya seperti apa ke depannya ya dengan seperti itu. Terus nanti jangan lupa kalau kita membuat analisis tadi jalan keluarnya rekomendasinya seperti apa itu harus ada ya. Misalnya kayak dilakukan oleh Cina, dia dia nekat kalau Indonesia kan dialog ya. Dialog. Kalau yang Cina enggak, dia mengalihkan ekspornya dari Amerika ke negara-negara lain gitu kalau Cina. Dia nggak menurunkan dia nggak menurunkan atau mengajak dialog enggak. Si Cina nggak ngajak dialog, Indonesia ngajak dialog ya. Ini Haidar nanti juga silahkan beberapa negara aja enggak apa-apa dampaknya. Apa yang dilakukan masing-masing negara ketika diberlakukan nanti di browsing ya, browsing masing-masing negara di ASEAN misalnya ya, apa yang dilakukan selain Indonesia sudah dibahas sama kelompok lain tadi, itu apa yang dia lakukan ketika menghadapi kenaikan tarif Trump ini. Gitu ya. Sudah semua ya, Ridho, yang dibahas ini ya? Sudah? Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, baik. Ini ada yang minta kelompok 4 siapa apa nih? Sudah belum? Kelompok 4 tadi sudah? Udah, jadi saya. Dampak perang tarif Amerika dan Cina terhadap negara Amerika.
Oh, jangan. Kan ini kan dampak perang tarif terhadap, jadi melihat dari kenaikan tarif Iya, Trump terhadap pendapatan apa terhadap perdagangan Amerika. lebih kayak kondisi di Amerika itu nanti kayak gimana, Prof? Mungkin dari kayak dari harga pangannya gimana, terus juga dari kondisi politiknya kayak enggak deh. Kayak paling dari harga-harga doang sih. Atau Harga mungkin atau bisa industri? juga Industri aja, Mas. industri. Oh ya, ada baik. Industri. Jadi dampak perang dagang Trump itu ya terhadap industri di Amerika. Boleh silakan. Tapi yang benar ya, Mas. Nanti kalau soalnya di ini apa namanya? Di kalau dipublish ya di YouTube gitu ya. Kalau salah kan memalukan tuh analisisnya ya. Karena itu berkaitan dengan negara Amerika, negara besar ya. Dia harus ini harus apa? Harus tepat ya. Ya, Prof. Baik, kita akhiri saja untuk yang pertemuan kita sore ini. Kalau bisa apa namanya? Boleh kalau mau konsultasi silakan aja ya melalui WA, nggak apa-apa. Nanti setelah UTS, nah UTS-nya ini kan ini Jumat ya. Mungkin nanti yang jaga Pak Hanif ya. Setelah itu semua Pak Hanif. Nanti apa namanya PJBL-nya. Kemarin UAS dinilai nggak? Ridho, UAS dinilai nggak? Apa 20%? Eh, PJBL kan 50% tuh. 50 atau 55 kemarin tuh. Dinilai kayaknya ya. Coba nanti tergantung Pak Hanif aja. Nanti Ibu akan ke Pak Hanif ya. Apakah nanti UASnya akan dinilai apa enggak? Kalau UTS ini akan dinilai. Soalnya sekitar 40 untuk PG, kemudian atau mungkin 30-40 ya. Kemudian ada IC, hitung-hitungan. IC-nya ada hitung-hitungannya juga. Gitu ya. Jamnya Prof, mau izin nanya, Prof. ya. Ya, Maaf ya, Prof. Izin motong sebentar. Ini mumpung Zoom ya, Prof. Kita mau langsung revisi yang tadi judul. Kira-kira yang tadi tentang neraca perdagangan boleh nggak? Kalau boleh judul itu, nanti langsung eh, WA ke Ibu enggak apa-apa, tapi segera ya Mbak, sebelum hari Senin ya. oke, berarti boleh langsung ke Ibu aja ya, Bu? Iya, enggak apa-apa. Nanti tuh lapor ke PJ ya. Oke, ya, Iya. terima kasih, Bu. Ya, baik itu aja ya. Jadi ujiannya nanti kita juga apa ke Pak Hanif dulu apakah Jumat siang seperti ini tadi jam 1 apakah bisa melakukan UTS gitu ya. Kalau Pak Hanif nggak bisa mungkin nanti akan dijaga kakak senior ya untuk ujian tadi. Baik, kita akhiri saja hari ini untuk tugas Ibu juga sudah selesai untuk ekonomi internasional ya kelas A. Semoga bermanfaat ya. UAS 20%. Baik ya. Ya, kita akhir saja. Terima kasih semuanya yang sudah hadir sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak, Prof. Bu. Ya, ya. Bu.